Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asraqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Kita artikan dulu ayatnya. Am turiduna, akan tetapi kalian berkeinginan untuk meminta utusan kalian, tetapi kalian berkeinginan untuk minta kepada utusan kalian, yaitu kepada Nabi Muhammad, kama su'ila Musa, sebagaimana dulu Nabi Musa pernah diminta, min qabl, sebelumnya atau sebelum masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Maka barang siapa yang mengambil, yang mengganti keimanannya dengan kekafiran, barang siapa yang mengganti keimanannya tersebut dengan kekafiran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Ayat ini turun, atau sebab nuzul ayat ini sebagaimana di dalam tafsir Jalalain, wa nazala, dan turun ayat atau turun wahyu, lamma sa'alahu ahlu Makkah, tatkala meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlu Makkah, siapa yang meminta? Para ahlu Makkah, penduduk Makkah. Apa yang diminta oleh penduduk Mekah? An yuwassi'aha, agar Mekah ini diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diperluas, itu kan Mekah itu dikelilingi oleh gunung. Nah, akhirnya gunung tersebut dihilangkan, jadi Mekah tersebut sangat luas. Meminta hal yang demikian. Itu jadi sebab nuzulnya, ahlu Makkah menginginkan atau minta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau benar Nabi Muhammad itu adalah Nabi, itu pasti bisa meluaskan kota Makkah. Jadi diperluaskan, Makkah itu dikelilingi oleh gunung. Jadi gunung tersebut yang mengelilingi Makkah itu dihilangkan. Jadi an yuwassi'aha, agar diperluas Makkah tersebut. Wa yaj'alas safa dhahaban, dan meminta kepada Nabi Muhammad atau ngetes Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menjadikan bukit Safa dhahaban, berubah menjadi emas. Jadi dites sama ahlu Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Am di situ bermakna bal, akan tetapi, turiduna, kalian wahai ahlu Makkah, antas alu, meminta rasulakum, utusan kalian. Yang dimaksud rasulakum siapa di sini? Nabi Muhammad SAW. Kalian wahai penduduk Makkah berkeinginan untuk minta kepada Nabi Muhammad sebagaimana dulu telah diminta Nabi Musa. Ai sa'alahu qaumuhu, meminta kepada Nabi Musa siapa? Qaumuhu, kaumnya Nabi Musa. Min qabl, sebelumnya. Min qaulihim, dari ucapan mereka di ayat yang lainnya, arinallaha jahratan, wahai Nabi Musa. Ini kan sudah sudah sangat masyhur bahwasanya kaumnya Nabi Musa ini kaum yang sangat suka tanya, juga suka minta, akan tetapi suka membelot. Salah satunya
adalah di tafsir ini disebutkan min qaulihim arinallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah Subhanahu wa taala jahratan, dengan sejelas-jelasnya, dengan penglihatan yang nyata, jahratan. Jadi apa di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surat Al-Maidah kalau enggak salah. Faqalu arinallaha jahratan fa akhadhukumus sa'iqatu bidzulmi. Jadi memang umatnya Nabi Musa atau Banu Israel itu meminta kepada Nabi Musa agar Allah Subhanahu wa taala itu menampakkan dirinya sehingga bisa dilihat oleh mereka. Tapi ingat, yaitu tadi Allah Subhanahu wa taala tahu akan iman mereka itu gimana. Seandainya nanti dikabulkan, ya mereka tetap enggak beriman. Banyak permintaan-permintaan yang dilontarkan oleh Banu Israel itu banyak, termasuk alman wassalwa. Apa itu alman wassalwa? Itu kan makanan dari langit. Makanan. Alman wassalwa, ada yang burung. Hasil makanan siap saji. Terus dikasih, ketika dikasih katanya tobuk. Astagfirullah. Maka minta yang lainnya yang dihasilkan dari kebun, min basaliha wa adasiha wa basaliha, kacang-kacang berambang, bawang, sing ini iki lho. Lek sing alman wasalwa lama-lama bosan. Astagfirullah. Jadi ketika Ahlu Makkah meminta kepada Nabi Muhammad SAW, itu Allah SWT mengatakan tersebut maksudnya apa? Gak usah digubris, gak usah dikabulkan akan permintaan mereka. Kan sering kita mendapati di dalam sirah itu Nabi Muhammad SAW menampakkan akan mukjizatnya, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak, mengatakan oh itu sihir. Ketika sudah nampak itu mereka tiba-tiba kufur, katanya meremehkan dengan alasan yang menurut mereka benar, dan pokoknya tidak beriman. Intinya tidak beriman. Makanya itu iman itu, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Min qaulihim arinallaha jahratan wa ghairi dzalik. Dari ucapan mereka arinallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, perlihatkanlah kepada kami Allah Subhanahu wa taala secara nampak jelas. Wa ghairi dzalik, dan permintaan yang lain-lainnya. Kemudian wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang mengganti keimanannya dengan kekufuran. Ingat ini, hati-hati ya cara menerjemahkannya. Jadi wa may yatabaddalil kufra bil iman, barang siapa yang mengganti keimanannya dengan kekafiran. Ay ya'khudhu badalahu, dia mengambil kekufuran tersebut sebagai pengganti dari keimanan. Bitarkin nazar, dengan meninggalkan melihat di dalam al-ayatil bayyinat, ayat-ayat yang jelas, yaitu di dalam Al-Qur'an. Waqtirahi ghairiha, dan lebih mengambil selain daripada Al-Qur'an. Atau ada yang iktirahi ghairiha, mengambil pendapat sendiri, sepokoknya selain dari Al-Qur'an. Faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Akhta'at tariqal haqq, dia telah salah dalam menempuh jalan yang benar. Kasih koma di situ. Wassawa'u fil asli al-wasat. Ini lafadz wassawa. Jadi akhta'at tariqal haqq ini tafsiran dari faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang benar. Akhta'at tariqal haqq, dia telah salah di dalam mengambil jalan yang benar. Kemudian wassawa, sawa itu asal muasalnya adalah al-wasat, yaitu pertengahan. Ya, pertengahan, jalan tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu adalah tengah-tengah.
Jadi sawa ini asal muasal sawa itu adalah pertengahan. Kelas. Di sini ada pertanyaan apa tidak? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wadda katsir, sangat berkeinginan atau sangat berharap, katsirun, kebanyakan, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, dari ahlul kitab, lau masdariyatun, apa yang diinginkan oleh ahlul kitab, seandainya saja bisa, yarudunakum, mereka akan mengembalikan kalian, yarudunakum, mereka mengembalikan kalian, wahai al-mu'minun. Jadi yarudunakum fa'ilnya waw, kembali kepada ahlul kitab. Apa yang sangat diinginkan oleh ahlul kitab, mereka itu sangat menginginkan agar kalian al-mu'minun itu bisa kembali mimba di imanikum, setelah berimannya kalian wahai al-mu'minun, kufaro, yaitu menjadi orang-orang kafir lagi. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, law yarud wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar. Jadi orang-orang ahlul kitab, ahlul Taurat, ahlul Injil yang enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ketika melihat para sahabat itu, mereka itu sebenarnya hasut kepada mereka. Kenapa? Karena para sahabat ini dalam kondisi berjalan di jalan yang benar, dan itu termaktub atau tertulis, tertera di dalam kitab mereka, dan memang itu benar. Jadi alhamdulillah ya, kita ini dijadikan menjadi umat muslim, dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu harus kita syukur, betul-betul syukur. Tanpa kita sadari, ya mungkin kita itu biasa-biasa saja. Yang kita lalui ini, yang kita rasakan kan sepertinya biasa-biasa saja. Padahal nikmat hidayah, nikmat iman yang kita peroleh ini itu diidam-idamkan oleh banyak orang tanpa kita ketahui, ya, tanpa kita ketahui. Makanya di salah satu kitab apa, Muqaddimah Hadramiyah kalau nggak salah itu, salah satu sebab sujud syukur itu adalah melihat orang kafir. Ya betul ya. Melihat orang kafir. Kita dulu pas membahas ini, loh mosok kita pas melihat orang kafir datang sunnah sujud syukur. Lah apa gitu loh. Loh, kenapa? Karena saking besarnya nikmat hidayah yang kalian terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah atau kalian beragama Islam ini itu lebih istimewa daripada kalian diberikan akan kekayaannya siapa? Elon Musk, siapa? Yang paling sugih. Iya, Elon Musk itu kan waya, orang terkaya di dunia. Tapi enggak dapat hidayah Islam. Nah, jadi kalian tuh lebih kaya dari orang tersebut yang enggak dapat hidayah. Nah, makanya dianjurkan sunnah sujud syukur. Ini di sini kan enggak ada non muslim baca sujud syukur. Kemudian memang guru kami pernah mengatakan, seandainya kalian itu dipinjemi matanya orang non muslim, maka kalian akan tahu betapa nikmatnya kalian. Jadi seandainya mata kalian itu dilihat, maksudnya diperlihatkan betapa nikmatnya umat muslim. Kenapa? Mereka tahu yang benar itu adalah agama Islam. Nah, ya gengsi, kemudian ya itu. Jadi ahlul kitab itu menginginkan
akan orang-orang al-mu'minun itu kembali menjadi orang-orang kafir lagi. Kenapa? Hasadan jadi maf'ul lah. Karena hasud, iri dengki, min indi anfusihim, dari diri-diri mereka. Ai hamalathum alaihi anfusuhum al-khabisatu, yang membawa mereka adalah anfusuhum, jiwa-jiwa buruk mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah nampak kepada mereka di dalam kitab Taurat al-haq, suatu kebenaran, fi sya'nin nabi, di dalam keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya di dalam sirah, di dalam Khulasah Nurul Yakin itu kan sudah disebutkan salah satunya beberapa sifat Nabi Muhammad SAW yang diuji oleh Banu Israel sendiri atau Ahlul Kitab sendiri, itu semuanya enggak meleset, benar semuanya. Sebagaimana yang ditanya 3 hal, Nabi Muhammad SAW ditanya 3 hal, kemudian menjawab berapa? Berapa yang dijawab? Berapa? 1. Kan ada 3 pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab 2 pertanyaan dan tidak menjawab yang 1. Tentang itu. Dan yang tidak dijawab adalah masalah ar-ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Itu memang dari Allah, dari kitab Taurat sudah dijelaskan seperti itu. Nanti kalau Nabi akhir zaman itu kalau ditanya 3 hal akan menjawab 2, yang 1 tidak dijawab. Sudah tahu jawabannya. Maksudnya mereka sudah tahu nanti akan yang dijawab itu 2. Yas'alunaka anil qurnain. Itu sudah ada di dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar dan ciri-cirinya sedemikian ini. Kemudian kalau ditanya nanti jawabnya seperti ini. Sebagaimana contohnya Salman Al-Farisi ketika mencari hidayah itu sampai mengatakan di dalam kitab, oh iya, Nabi Muhammad SAW itu ciri-cirinya menerima hadiah tapi menolak sedekah atau maksudnya zakat. Sudah dites semuanya benar. Jadi ahlul kitab tahu semuanya tersebut. Dan para sahabat al-mu'minun itu berada di jalan yang benar. Makanya itu mereka berkeinginan, karena mereka golongan ini konco-koncone setan, ya kan? Orang-orang kafir itu kan golongan ini setan kan? Setan itu kan menyesatkan manusia untuk mencari bolo di neraka. Sama halnya orang-orang ahlul kitab yang tahu kebenaran, kemudian mereka itu ingkar kufur dengan kebenaran tersebut, akhirnya golek konco. Kok enak sing liyane iso selamat, dadakno aku gak selamat, kasarnya. Ya kudu podo-podo gak selamat, kasarannya yang dirasakan oleh ahlul kitab sedemikian itu. Akhirnya mereka hasud kepada al-mu'minun. Kemudian fa'fu anhum ay udrukuhum, maafkanlah mereka, ay tinggalkanlah mereka. Wasfahu, dan berpalinglah kalian wahai al-mu'minun. Fala tujazuhum, maka janganlah kalian itu membalas apa yang dilakukan oleh mereka. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Fihim, di dalam vonis untuk mereka, minal qital, berupa peperangan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memerintahkan perang, ya enggak perang. Kalau enggak boleh melawan, enggak melawan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu maha mampu. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa-apa yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian, min khairin, berupa suatu kebaikan, ta'atin, yaitu berupa ketaatan, kasilatin, seperti silaturahmi,
silaturahmi yang halal, wa sadaqatin dan sedekah yang sesuai syariat. Ya, silaturahmi bukan kepada yang bukan mahram. Ajnabiyat enggak boleh. Ini saya niat silaturahmi tapi kepada ajnabiyat haram. Enggak ada alasan yang lain-lainnya. Enggak aku ini pacaran syar'i, enggak ono pacaran syar'i itu ba'da nikah, setelah nikah. Dan apa yang kalian lakukan untuk diri-diri kalian berupa kebaikan, berupa ketaatan seperti silaturahmi dan sedekah, tajiduhu, pasti kalian akan mendapati kebaikan tersebut, ketaatan tersebut, maksudnya apa? Sawabu, kalian akan mendapatkan pahalanya tersebut indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan basirun, itu maha melihat. Fayujazikum bihi, maka Allah akan membalas kalian bihi, dengannya. Jadi yang namanya amal, perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, fil zahir wal batin, entah itu di zahir kalian atau di batin kalian. Memang semua itu ada keistimewaan masing-masing ya. Ada keistimewaan masing-masing. Ada orang yang secara zahir itu enggak bisa untuk tirakat sama sekali. Maksudnya dari secara zahir dia enggak mampu. Salat ya wis wajib-wajib bedok contohnya. Salat sunnah itu subhanallah. Ada yang seperti sangat berat gitu. Kemudian ada orang tersebut mungkin secara zahiriyah kurang tirakati, maksudnya yang dilakukan wajib-wajib itu. Tapi terkadang orang tersebut mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yaitu tirakat batinnya Masya Allah. Tirakat batinnya Masya Allah. Ada salah satu sahabat, kalau nggak salah sahabat Abu Dhamdam atau siapa, ini beliau dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi, kalau nggak salah Abu Dhamdam, kalau nggak salah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kalau kalian ingin melihat ahlul jannah, lihatlah kepada Abu Dhamdam. Ini sahabat yang lain, loh, apa keistimewaannya? Kok Nabi Muhammad SAW mengatakan ini ahlul jannah? Dilihat. Itu ibadahnya biasa-biasa saja. Qobliyah subuh, salat subuh, wiritannya gak suwe, kerja, salat duha 2 rakaat, gak 8 rakaat enggak. Wis pokoknya ala kadarnya. Salat duhur ya sunnah biasa. Kemudian ya wis orang-orang awam biasa lah. Maksudnya kemudian qobliyah subuh ya salat sunnah witir itu 3 rakaat. Enggak banyak. Walhasil pokoknya enggak banyak-banyak banget tuh. Kemudian ini sahabat yang meneliti ini tanya, penasaran. Wahai Abu Dhamdam, apa amalanmu sebenarnya? Amalan apa kata? Lah iya, kamu ini kan tak lihat itu mulai kemarin biasa-biasa saja amal ibadah. Tapi kok Nabi Muhammad SAW mengatakan kau itu min ahlul jannah. Kalau kepingin lihat ahlul jannah, ya lihatlah Abu Dhamdam. Ya, katanya. Kemudian enggak, saya enggak. Ya kamu tahu sendiri saya itu enggak punya amalan yang istimewa. Ya salat sunnah ya biasa. Ya kerja. Ya, kemudian pokoknya wajib aja sampai kedederan. Wiritan ya gak dawa. Terus apa amaliyah yang kau istimewakan? Kemudian dia mengatakan, mungkin. Saya itu setiap mau tidur itu aku mengatakan dalam diriku dan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Memaafkan semua yang berbuat zalim kepadanya. Dan sebelum saya berangkat atau bangun tidur itu, ya saya
sudah memaafkan orang-orang yang mau berbuat zalim, rasan-rasan atau apapun yang akan terjadi dalam satu hari tersebut. Ini mungkin yang membuat istimewa. Nah, ini jadi berarti kalau kita perhatikan ini namanya tirakat hati. Jadi yang namanya tirakat itu macam-macam, ada zahir, ada batin. Ada selain zahir ada batin, tapi mungkin sodakohnya. Jadi sing suki itu tirakati sodako. Sing seneng sholat berarti tirakati sholat. Sing seneng dungo berarti tirakati dungo. Akeh dungo nang Gusti Allah. Sing seneng wiritan berarti tirakati wiritan. Sodako gak duwe, maksudnya gak duwe. Kongkon sholat lemes. Kemudian kongkon nulung wong ya balak-balik keliru. Berarti ta'awun apa namanya, saling tolong menolong gak iso, tambah dilokno. Kemudian walhasil secara nganu enggak ada. Maka jalan satu-satunya adalah mungkin suruh khidmat ya ngono. Gak pati kuat khidmat. Berarti tirakat batin. Bersenono hati. Tapi ingat moro-moro usahaku tak tirakat batin, gak gelem khidmat, widitan ora salat. Ya iki payah iki. Gak mungkin orang itu bersih hati kecuali mungkin pilihan ya. Tanpa apa namanya bersih hati itu harus dicari, maksudnya harus diusahakan. Soalnya kita itu terkontaminasi dengan makanan-makanan yang sekarang ini, kemudian zaman yang begitu mengerikan ini. Jadi harus kita itu berusaha untuk membersihkan hati kita masing-masing. Kemudian kita ya keturunannya ya wis biasa-biasa, mungkin sing lian-lian mungkin ada yang masya Allah. Ya, untuk kita wis biasa-biasa. Jadi harus diusahakan. Ya, jadi untuk tirakat batin ini harus ada ilmunya juga. Yaitu khidmat ini adalah salah satu cara untuk bisa membersihkan hati. Jadi innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Fadh-dhahir wal batin. Fayajazikum bihi. Maka Allah akan membalas kalian dengan hal tersebut. Kok bahas amaliyah zahir batin? Ingat, terkadang amaliyah batin ini pahalanya lebih besar. Jadi tidak sombong, kemudian tawadhu, tidak riya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Nah, semoga kita semuanya dibersihkan hati kita semuanya dari kotoran-kotoran hati. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalu, dan mereka berkata lan yadkhulal jannah, lan linafyil abad, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan, orang tersebut adalah Yahudi, jam'u haid, au nasoro, atau tidak akan masuk surga kecuali nasoro. Jadi ini perlu tafsir, makanya langsung tanpa melihat tafsir nggak paham. Jadi waqalu, kalau kita baca Al-Qur'an kan langsung kan, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihim qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qalu, ini kembali kepada siapa? Wawunya kembali kepada siapa? Nah, di sini makanya itu sebab nuzulnya harus tahu. Qala dzalika yahudul Madinah wa nasara Najran. Telah mengatakan hal tersebut yaitu Yahudi Madinah dan para Nasara Najran. Jadi yang mengatakan wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau kecuali orang Nasrani. Ini siapa yang mengatakan? Yahudul Madinah dan Nasara Najran. Lamma tanadharu, tatkala mereka bertengkar atau berbantah-bantahan,
baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai maksudnya apa? Qala al-yahud. Jadi al-yahud sama Nasara itu rebutan surga. Nah, jadi seakan-akan Yahudi mengatakan kepada Nasrani, Nasrani, ingat, sing patut pantas masuk surga ya Yahudi. Wong Nasara gak terima, enggak. Sing pantes mlebu surga iku wong Nasara. Wong Yahudi gak iso. Seakan-akan mengatakan demikian. Itu maksud dari ai qalal yahud lan yadkhulaha illal yahudu. Tidak akan masuk ke surga kecuali orang Yahudi. Wa qala Nasara, orang Nasara pun mengatakan lan yadkhulaha illan Nasara, enggak akan masuk ke surga, hanya kembali kepada al-jannah. Enggak akan masuk ke surga kecuali orang Nasara. Tilka ay al-qaulatu, ucapan tersebut amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Syahawatuhum al-batilah, keinginan-keinginan mereka yang batilah, yang salah. Itu adalah keinginan mereka saja. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka, kepada al-yahud wan nasara, hatu burhanakum. Wahai kalian Yahudi dan Nasara, hatu burhanakum, berikanlah burhanakum, dalil kalian, argumentasi kalian, hujjatakum, dalil kalian, ala dzalik, atas hal tersebut, atas pasti kalian itu masuk surga. In kuntum shadiqin, apabila kalian itu benar. Apabila kalian benar. Padahal enggak ada dalilnya. Maksudnya apa? Mereka dikasih Taurat sama Nabi Musa, mereka melanggar. Kemudian para Nasara bisa tahu Nabi Isa itu adalah Nabi Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar. Buktinya mereka dikejar-kejar. Nabi Isa kan ketika diangkat itu dikejar-kejar oleh kaumnya kan. Nah, dikejar-kejar, buktinya itu. Nah, menandakan itulah Yahudi wan Nasara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bala, benar. Maksudnya apa? Yadkhulul jannata ghairuhum, akan masuk surga selain mereka, selain Yahudi dan Nasara. Siapa yang masuk surga? Man aslama wajhahu, siapa orang yang berpasrah atau menyerahkan wajhahu lillah, akan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya apa? In qada li amrihi, yaitu berpasrah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kasih koma di situ. Jadi man aslama wajhahu maksudnya apa? In qada li amrihi, yaitu yang masuk surga adalah orang yang berpasrah diri li amrihi, li amrillah, kepada perintah Allah. Itu pasrah. Jadi apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak banyak tanya, enggak banyak membelot, langsung dilaksanakan. Pokoknya perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Perintah Nabi Muhammad SAW dilaksanakan. Kemudian sang mufassir membahas wa khussal wajhu, dan dikhususkan al-wajah. Maksudnya man aslama wajhahu, siapa yang menyerahkan wajahnya. Di sini dzikrul ba'd wa iradatul kul. Dari mantiknya ya, memang yang disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Dzikrul ba'd wa iradatul kul. Wa khussal wajhu, dan dikhususkan lafaz al-wajah, wajah, li'annahu asyraful a'dha, karena wajah itu adalah asyraful a'dha, paling mulianya anggota tubuh. Fa ghairuhu aula, dan selainnya itu setelahnya yang memberikuti. Jadi paling mulianya anggota tubuh adalah wajah. Mungkin ada yang lainnya? Apa? Yang lainnya itu tertutup kecuali wajah. Wa huwa muhsinun, kemudian dengan syarat kalau dia itu berpasrah diri kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun muwahhidun,
dan dia itu ahli tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu. Ini muwahhidun ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wa huwa muhsinun ay muwahhidun. Ini tafsir yang memang dari Nabi Muhammad SAW. Dan orang tersebut harus bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia itu sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah diri, assalamu wajhu lillah, harus bertauhid. Tetap enggak boleh langsung, walaupun dia itu pasrah diri kepada Allah tapi ternyata masih menyembah yang lain-lainnya, yaitu tidak diterima. Nah, jadi wa huwa muhsin ay muwahhid, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Falahu ajruhu 'inda rabbi, maka baginya adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ai thawabu amalihi al jannah, yaitu pahala amal perbuatannya adalah surga. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan untuk mereka fil akhirah, di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Wallahu a'lam bissawab.